Taman Nasional Bukit 30, Riau. Kaya akan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa endemik. Di dalam Taman Nasional seluas lebih dari 143.000 hektar ini terdapat penduduk asli suku Talang Mamak. Anak-anak mereka bersekolah di sanggar belajar Sadam. Meski mereka harus berangkat pagi-pagi sekali karena jarak yang harus ditempuh sangat jauh dan medan yang dilalui cukup sulit, namun tetap tidak menyurutkan semangat anak-anak suku Talang Mamak untuk menimba ilmu. Kira-kira di mana tuh perbedaannya? Tahu nggak? Jadi tahu? Andi tahu? Tahu Andi? Sama kita dengan ayam enggak? Nah, karena ada perbedaannya. Kira-kira di mana perbedaannya? Kita diberi apa pikiran oleh Tuhan, oleh Allah. Jadi waktu itu malamnya kita musyawarah untuk bikin sekolah, pagi besoknya kerja. Dengan hari itu juga saking ramainya warga itu bikin sekolah, hari itu siap mau sekolah itu sehingga dapat besoknya ditempatin. Dan gitu. Yang bikin apa yang bikin bangku gini, bangkunya sangat sederhana sekali dari papan gini juga kan itu dari kayu kan ini. Bersyukur kalau kita ini diberi akal pikiran, dijadikan sebagai makhluk hidup yang sempurna. Kalau kita tidak bersyukur, maka Allah akan marah. Marahnya seperti apa? Pernah dengar nggak? Ada saudara-saudara kita yang meninggal sampai ratusan ribu. Kalau kita kuping apa yang dibicara orang tua itu termasuk tidak bersyukur. Kan? Sholat nggak bisa belajar, ada payahnya. Bersyukur. Soalnya Tuhan kita, Allah kita. Ceritanya karena dalam satu ruangan kan sudah banyak tingkatan kelas. Dan itu materinya kalau yang relevannya kan ya materi kelas 1 kan itu. Ini ya saya kelas 1 saya singgung, sampai kelas 5 saya singgung. Saya padukan materinya sama gitu kan. Temanya berbeda gitu. Gitu. Disesuaikan dengan kelasnya walaupun dalam satu ruangan. Kelas rangkap lah katakan. Anak di sini nih kebanyakan tuh belum ada motivasi dari orang tua gitu kan. Jadi apa kata orang tua? Sekolah, padahal mereka cuma datang ke sekolah. Seperti apa belajar yang bagus itu? Nah, di situ susahnya kendalanya. Susah kita. Nah, memang semangat katanya, semangat, tapi praktek belajarnya itu harus dibimbing, dituntun gitu. Ini nak, cara belajar yang bagus begini nak, menulis bagus begini nak, gitu. Harus dituntun betul gitu. Di sini kendalanya karena tidak ada persaingan belajar anak sebelahnya, kawan belajar tidak ada persaingan, motivasi nggak ada. Orang tua pun seperti itu. Jadi 100% orang tua guru gitu. Memang kalau ditanya senang dia, disuruh pulang nggak mau, itu tandanya kan dia mau belajar. Karena kami orang pinggiran, orang pedalaman, pernah dibohongi sama orang-orang luar sana. Masalah harga dijanjikan sekian-sekian, nyatanya nggak seimbang dengan janji-janjinya. Setelah di sana kami diputus dengan barang yang kami bawa dari sini itu sangat jauh dari harga yang sangat dijanjikan. Lupakan soal seragam, apalagi sepatu dan tas sekolah.
Kapur tuli saja hanya bisa didapatkan dari desa lain yang jaraknya sangat jauh dan ketersediaannya terbatas. Hanya keteguhan tekad para pengajarlah yang menjadi energi untuk memotivasi dan membimbing anak didik mereka keluar dari jurang kebodohan. Mudah-mudahan hasil kerja keras semua PKS termasuk kami sebagai pembantu yang mengenalkan huruf, yaitu dengan izin Allah, mudah-mudahan yang menamatkan dari sini sudah berjumlah 14 orang. Belajar di sini senang nggak? Senang. Senang. Kenapa senang belajar di sini? Tidak pakai biaya. Nggak ada biaya? Iya, Kalau untuk buku-buku cukup nggak? cukup. Cukup. Untuk alat-alat olahraga? Cukup. Cukup. Masih ada perlu yang lain? Perpustakaan yang mereka miliki hanyalah sebuah ruangan sederhana, berisi buku-buku bekas dengan jumlah dan varian yang masih sangat minim. Buku-buku bekas itu berasal dari sumbangan banyak pihak, sehingga mayoritas kurikulumnya sudah berbeda dengan tahun ajaran mereka. Jangankan alat peraga ataupun kamus, peta, serta buku pintar. Buku-buku di perpustakaan itu justru banyak yang kondisinya kurang baik karena dimakan rayap dan karena kurangnya perawatan. Betapa ironis, besar semangat mereka belum bisa diimbangi dengan ketersediaan sarana dan prasarana. Kalau harapan saya ya mungkin Sanggar Belajar ini akan maju, lebih maju gitu. Yang lebih berharap lah gitu kan. Mungkin pada anak-anak yang baru-baru sekarang kan, kalau emang ada niat untuk menyambung ya mungkin tamat dari sini bisa nyambung gimana gitu. Itu harapan saya kepada anak-anak sini. Biar lebih pintar lagi dari saya gitu. Penting di sini. Di sini setelah ada PKHS ini, anak-anak kami di sini bisa baca dan menulis. Di sini sudah ada perubahan, tidak seperti dulu. Banyak kadang dari dinas-dinas yang memasukkan bantuan ke sini seperti kesehatan, dan saat ini sudah bisalah anak-anak sini membaca dan membaca aturan apa yang akan dimanfaatkan untuk pengobatan. Kami berharap untuk selanjutnya PKHS masih tetap berdiri di desa kami. Kami ingin sanggar ini tidak terhenti sampai di sini. Kami ingin minta kepedulian dari pemerintah untuk membantu lanjutnya pendidikan di desa kami ini. Bibit terus ditanam dan hasil mulai bisa dituai. Kini sudah 18 murid berhasil tamat dari Sanggar Belajar Sadar.